warga kita ini berada di sektor informal. Kenapa aturannya dibuat hanya untuk sektor formal? Itu namanya tidak menyelesaikan masalah. Itu cuma memudahkan bagi negara dan perbankan untuk mengurusi rumah. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jakar Channel. Kali ini seru banget guys, karena ini adalah suara anak muda guys. Kenapa banyak anak muda yang belum punya rumah guys? Nah, Pak Anies bisa apa ya kan? Bagaimana jawaban Pak Anies selengkapnya? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Pak Anies pernah menjanjikan hunian dengan harga terjangkau dan strategis bagi anak muda. Sekarang kan juga bikin kerja rumah susun milenial gitu ya. Gimana cara merealisasikan hunian untuk anak muda? Oh ya. Jadi anak muda ini sulit dapat rumah. Itu bukan karena kebanyakan minum kopi. Tapi karena KPR kita itu KPR yang merumitkan untuk rakyat. Jadi KPR itu kan kredit perumahan rakyat. Kepanjangannya apa di masyarakat hari ini? Kapan punya rumah? Saking susahnya ngurus KPR itu. Jadi menurut saya yang harus diubah adalah aturan KPR dipermudah sehingga siapa saja yang memiliki kekuatan daya beli yang sudah mulai ada itu bisa mendapatkan rumah, dari mulai rumah yang kecil sampai rumah yang besar. Jadi KPR-nya dimudahkan. Bayangkan kalau seseorang harus mulai membayar KPR itu, seperti contoh ya, seorang supir yang dia bekerja di perusahaan dan punya kontrak dengan supir yang bekerja di rumah keluarga dan tidak ada kontrak, cari KPR yang bisa dapat kemana? Tuh yang dapat yang punya kontrak sama perusahaan, yang bekerja sebagai supir keluarga nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus berada di sektor formal. Padahal 90% lebih dari kegiatan perekonomian itu banyak ekonomi yang mikro, dan mikro itu mayoritas informal. Dan bagaimana orang informal bisa dapat rumah? Kita sudah tahu kenyataannya, banyak mayoritas warga kita ini berada di sektor informal. Kenapa aturannya dibuat hanya untuk sektor formal? Itu namanya tidak menyelesaikan masalah. Itu cuma memudahkan bagi negara dan perbankan untuk mengurusi rumah. Nah ini harus diubah, ya. Dan itu butuhan keputusan politik. Keputusan politik. Jadi kan itu saya tanya, mau dilanjutkan yang begini, susah cari KPR. Kalau tidak, yuk kita ubah ini semua sehingga terjadi perubahan. Dan ketika itu dimudahkan, maka teman-teman muda bisa memulai memiliki aset. Jadi begini bayangan saya Pak, dimulai dengan punya rumah yang kecil. Mungkin unitnya hanya 36 meter persegi, mungkin 48 meter persegi mulai awalnya, yang harganya relatif murah. Tapi ketika dia punya aset, maka setelah 5 tahun aset rumah itu harganya meningkat. Ketika meningkat dan dia punya peningkatan pendapatan juga meningkat, maka dia bisa upgrade. Ini bisa dijadikan sebagai bekal untuk dia meningkat menjadi rumah yang lebih baik. Jadi ketika punya rumah kecil di awal nggak apa-apa, tapi besoknya dia bisa meningkat, bisa 2 kamar. Nanti mungkin setelah 10 tahun dia bisa meningkat menjadi 3 kamar. Jadi asetnya itu membuat kekayaan dia meningkat. Tapi kalau dia ngontrak 5 tahun, setelah 5 tahun dia punya aset, uangnya yang keluar sama. Jadi saya berikan ilustrasi ya, seorang konduktor yang dia sewa rumah, sewa kamar 1 juta per bulan. Ketika dia ikut program perumahan yang seperti ini, dia bayar kredit 1,2 juta per bulan. Setelah jalan 5 tahun sama-sama konduktor yang tidak yang nyewa, nggak punya aset, yang satu punya aset dan harganya meningkat, itu bisa upgrade. Jadi kami melihat teman-teman muda itu punya keinginan untuk punya rumah, dimulai dari yang kecil, nanti bertahap meningkat menjadi rumah yang sesuai impiannya mudah-mudahan. Dan ketika mereka berkeluarga, nantinya bisa cukup untuk keluarganya. KPR-nya yang diubah, KPR yang direformasi supaya informal. Dan kedua, 85% orang membangun rumah tidak menggunakan kontraktor, tapi bangun pakai bangunan sendiri. Nah sementara sistem KPR mengharuskan pakai kontraktor. Nah terus yang 85% bikin rumah ini bisa pinjam uang dari mana? Nggak ada.
enggak lah. Efeknya apa? Ya efeknya mereka pada nggak bisa bangun rumah dengan baik. Kenapa tidak kita buatkan sistem yang memungkinkan orang membangun sendiri dengan akses KPR dan ada pengawasannya, ada sistem report yang baik sehingga mereka dipaksa untuk taat pada komitmennya. Itu kira-kira. Nah, begitulah solusinya yang dipaparkan oleh Pak Anies guys. Gimana? Jelas banget kan? Jadi ternyata rumah KPR itu hanya diperuntukkan untuk memudahkan perbankan guys, bukan untuk mempermudah rakyat kecil guys, bukan juga untuk mempermudah anak-anak muda biar punya rumah guys. Sekarang guys kita perhatikan guys ya, anak muda guys itu jarang banget yang punya rumah guys. Rata-rata orang yang punya rumah itu adalah umur 60 tahunan ke atas guys. Jadi anak muda itu guys memang susah kali mendapatkan rumah guys. Apalagi yang jenis kerjanya itu informal guys ya, kerja bebas. Karena syarat mempunyai KPR itu harus punya kerja formal guys, bukan kerja informal. Sementara rakyat Indonesia anak mudanya rata-rata itu kerjanya informal guys. Jadi mustahil banget guys kalau anak-anak muda itu bisa punya rumah cepet guys. Nanti janjinya kalau Pak Anies terpilih jadi presiden, dia bakal bikin regulasinya guys, biar mempermudah anak-anak muda yang kerja informal bisa juga mendapatkan rumah dengan mudah guys. Sehingga KPR itu benar-benar untuk rakyat guys, bukan kapan punya rumah ya. Sehingga rumah KPR itu benar-benar membantu banget buat semua masyarakat Indonesia guys. Kalau memang anak-anak muda Jakarta udah mudah mendapatkan rumah KPR ya kan, kita pengen juga kan kalau rumah KPR itu mudah didapatkan oleh semua anak muda di Indonesia guys, yang khususnya yang kerja informal guys ya. Karena 60% anak-anak muda itu kerjanya informal semua guys. Jadi kira-kira begitulah solusi yang diberikan oleh Pak Anies guys. Dan menurut saya ini sangat keren banget guys dan wow banget guys ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Langsung aja guys berikan tanggapan, opini, sanggahan, dan kritik di kolom komentar guys. Karena itu sangat bermanfaat banget bagi kita semua dan menjadi referensi guys. Oke, terima kasih udah nonton hingga akhir. Kalau ada salah kata mohon maafkan. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak muda itu juga bisa dapat rumah guys. Wah, ternyata kalau Pak Anies jadi presiden itu keren juga guys ya. Jadi anak-anak muda nanti bisa mudah dapat rumah KPR guys. Jadi impiannya mudah tercapai ya. Amin guys ya. Kalau menang Prabowo nanti guys, ya mudah-mudahan gitu juga guys ya. Apalagi kalau menang Ganjar ya, mudah-mudahan kayak gitu juga. Karena guys nanti siapapun yang menang maka itu menjadi konstitusi guys, nggak boleh diganggu gugat. Kita harus mendukung mereka guys, ya kan? Karena mereka berjuang untuk rakyat guys, termasuk kita semua. Jadi guys jangan pernah panas-panasin suasana pemilu ini guys, karena suasana pemilu inilah suasana yang sangat keren guys. Wah mantap. Lawan Argentina. Kak Uni di seluruh dunia satu-satunya negara yang kalau Piala Dunia selalu masuk final itu namanya Brasil. Kenapa? Dalam urusan sepak bola, Brasil itu 100% meritokratik. Tapi urusan lainnya tidak. Tapi karena dia meritokratik, siapa saja bisa main bola, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berkarir. Tidak penting bapaknya siapa, ponakannya siapa, pamannya, tidak penting. Siapa saja